Tapi beliau tetap memaafkan dan meminta ampun untuk mereka kepada Allah. Ya Allah, ampuni kaumku karena mereka tidak mengetahui, dan tunjukilah mereka. Li'audahin subul, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi petunjuk untuk jalan yang paling terang. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan Al-Quran kepada kita. Sebab Al-Quran adalah jalan yang paling terang. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra itu, Inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran itu akan menunjukkan, mengarahkan orang yang mau membaca dan memahaminya kepada jalan yang paling mantap. Ya, lebih mantap dari tol. Ya, katanya di Padang itu ada tol baru, Dasbelsan di Sicincin ke itu, di Padang Sicincin udah selesai tol katanya. Ya, jadi orang-orang yang biasanya nggak pernah naik mobil itu dia usahakan naik mobil buat ngerasain tol. Bagus katanya. Tol Padang tuh mungkin tol terbagus sedunia katanya. Karena orang belum pernah ngerasain tol. Jadi terbagus sedunia. Pemandangan juga bagus, samping-sampingnya laut. Nah, baru masuk nanti gunung, luar biasa. Nah, nanti bisa ya kita healing di sana ya. Arsalahu li jami'i khalqih minal insi wal jins. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan untuk Nabi Muhammad, yaitu beliau diutus untuk semua manusia dan jin. Beda dengan Rasul sebelumnya. Rasul Nabi sebelumnya hanya diutus untuk manusia, itu pun sekelompok saja, satu suku, satu kabilah saja. Itu makanya kalau kita pernah mendengar kisah Nabi Musa dengan Nabi Harun, ya, kemudian Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, kemudian Nabi Yusuf, Nabi siapa bapak Nabi Yusuf? Hah? Bukan. Bapak Nabi Yusuf siapa? Nabi Yakub itu. Tapi beda-beda ya. Ini di suku ini, si Yakub di suku ini. Ada juga yang mengatakan Nabi Benyamin. Nabi Benyamin itu kan adik seibu Nabi Yusuf. Itu semasa tapi beda-beda mereka gitu. Tapi Nabi Muhammad SAW diutus untuk semua manusia yang ada. Walaupun sebelumnya mereka sudah diutus Nabi untuk mereka, seperti Nabi Isa sudah diutus kepada mereka misalnya. Tapi dengan adanya Nabi Muhammad SAW, ajaran yang diajarkan oleh Nabi Isa kepada mereka batal. Itu makanya kalau sudah tahu mereka Nabi Muhammad telah diutus, mereka tetap kekeh untuk mengamalkan ajaran Nabi Isa, maka mereka kafir. Ya, walaupun ada dalam Al-Quran apa tuh? Dalam innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa innal ladzina amanu lupa di pertengahan surat apa itu? Allah mengisyarat itu walaupun Bani Israel, orang Nasrani, orang Yahudi itu dia tidak ikut kepada Nabi Muhammad, katanya di sini penafsirannya seperti ini. Tapi asalkan dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan diberikan balasan yang baik dan surga. Itu ayatnya dinasah. Ya, dinasah dengan apa? Wa may yabtaghi ghairal islami dina falai yuqbala minhu. Itu katanya dinasah. Enggak berlaku itu ayat. Ya, karena sudah diterangkan oleh Allah, siapa yang dari agama selain Islam, walaupun agama tersebut adalah agama yang diajarkan oleh nabi-nabi Allah sebelumnya,
Tapi dengan adanya Islam, maka agama itu telah ditolak. Gak bisa lagi, kecuali kalau mereka belum tahu. Kalau Nabi Muhammad sudah ada, ajarannya sudah tersebar, mereka belum tahu. Nah, itulah dalam hukum fikih nanti, kalau ada orang-orang seperti itu, tapi dia masih ikut kepada ajaran Nabi sebelumnya, ya ahli kitab, maka mereka disebut dengan ahli fatrah namanya nanti. Ya, kan seperti orang Arab, kan mereka itu diutus kepada mereka nabi terakhir sebelum Muhammad itu Nabi Ismail, ya, di Arab. Ya, seperti ibu dan bapak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan disebut dengan ahli fatrah. Ya, beliau ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup tapi belum diutus, beliau sudah meninggal. Makanya diperselisihkan oleh ulama. Bahkan ada hadis yang mengatakan, tapi hadis ini masih di cross check oleh ulama. Ditanyakan oleh sahabat kepada beliau, aina abawaik ya Rasulullah, abi wa ummi finnar, kata Rasul. Apa kata Rasul? Ditanya, wahai Rasul, bapak dan ibumu nanti posisinya di mana? Rasul menjawab, bapak dan ibuku di neraka, kata. Tapi ditakwil oleh ulama, maksud Rasul adalah kalau bapak dan ibu saya tidak ikut kepada ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebelumnya, dalam neraka. Tapi kalau belum ikut, nggak mungkin dalam neraka. Tapi dalam riwayat, ya, dari Abdul Muttalib sampai kepada Abdullah, dan orang-orang yang hidup di keluarga itu adalah orang-orang pilihan. Makanya mereka diamanahkan untuk memegang kunci Ka'bah. Mereka ikut kepada ajaran Nabi Ibrahim. Nah, makanya hadis ini diteliti lagi oleh ulama. Min ladun ba'thihi ila qiyamis sa'ati kama qala ta'ala. Semenjak beliau diutus sampai nanti berdirinya atau datangnya hari kiamat. Jadi Rasul itu ajarannya sepanjang masa sampai dunia ini digulung lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah wahai Muhammad, hai sekalian manusia, sungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semua. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, li'undhirakum bihi wa man balagh, untuk aku berikan kepada kalian kabar bertakut dan siapa saja yang sampai kepadanya kabar ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bu'istu ilal ahmari wal aswadi, aku diutus oleh Allah untuk kelompok merah dan kelompok hitam. Karena zaman itu kulit orang itu cuman merah sama hitam. Maksudnya merah itu coklat lah ya. Coklat seperti kalau ya kayak kita umumnya lah, sawo matang. Kemudian hitam. Itu aja tuh. Gak ada yang putih. Hah? Ya, ya kayak Bilal lah. Kayak Bilal, kayak Wahsy, ya. Fahuwa salawatullahi wa salamuhu alaihi rasulullahi ila jami'i thaqalain al-insi wal jinni. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah untuk semua thaqalain. Thaqalain itu dalam surat Ar-Rahman ada ya. Thaqalain itu maksudnya dua yang berat. Dua yang berat maksudnya dua yang diberikan oleh Allah nafsu. Dua ciptaan Allah yang diberikan nafsu, karena setiap yang punya nafsu itu berat. Beda dengan malaikat. Malaikat tidak, makanya bisa terbang kemana-mana itu malaikat. Itu istilahnya ya, nggak berat. Jadi dia nggak bakal menerima tanggung jawab besar. Tapi kalau jin dan manusia diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka itu diberikan tanggung jawab berat. Itu namanya as-thaqalain, dua yang berat, itu jin dan manusia.
muballighan lahum anillahi azza wa jalla ma auhahu ilaihi minal kitabil aziz, bertugas menyampaikan kepada mereka apa semua yang diberikan oleh Allah untuknya agar diterangkan kepada manusia berupa kitab yang mulia. Alladzi la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi, kitab itu tidak pernah disentuh oleh yang batil sama sekali. Min baini yadayhi, tidak di depan, wala min khalfihi, tidak pula di belakang. Al-Quran dari depan, maksudnya dari depan itu dari awal Allah menurunkan Al-Quran, tidak ada yang bisa mencari satu yang batil sama sekali dalam Al-Quran. Kemudian setelah selesai Al-Quran itu diturunkan, mereka ingin menyaingi Al-Quran, mereka kewalahan. Bahkan saat Rasul awal-awal berdakwah secara terang-terangan dulu, Al-Walid bin Al-Mughirah, ya, Al-Walid bin Al-Mughirah ini sastrawan terkemuka di Makkah waktu itu. Dia masih musyrik waktu itu. Dipanggil oleh Abu Jahal sama Abu Lahab, ya, Walid, kamu mau uang, mau harta, sebagainya, oke, tolong bikin tandingan Al-Quran. Dia bikin, dia berhasil, dalam riwayatnya berhasil bikin dua surat Al-Fil sama surat Kodok, ya, Al-Fil sama surat Difda. Ya, awalnya dibaca surat Ad-Difda dulu, karena Difda itu kan langka di Arab. Ya, biar nanti ada unsur uniknya katanya, kan tidak ada kodok di Arab. Dibikin Ad-Difda. Ad-Difda. Wa ma adraka mad-difda. Thumma ma adraka mad-difda. Ad-difda'u hayawanun lahu sautun qa', katanya. Dibaca sama dia, ketawa semua hadirin. Alah, ini mah gak ada apa-apanya dibanding dengan yang dibaca oleh Muhammad, katanya. Ya, kemudian dibaca yang kedua Al-Fil. Ya, Al-Fil, ma adraka mal-fil. Al-fil lahu hayawanun lahu udhunun tawil, katanya. Banyak panjang ya, tapi anak kurang hafal. Ketawa juga para hadirin. Oh, berarti nggak bisa ini, nggak bisa kita tandingi dengan membuat satu surat. Sekarang kita tandingi dengan cara mendebatnya saja, kata Abu Jahal dan Abu Lahab. Akhirnya diutuslah Al-Walid Al-Mughirah kepada Nabi SAW, diskusi dengan Nabi, Muhammad, berikan saya satu ayat dari Al-Quran. Tujuannya ingin mendebat. Dibaca oleh Rasul surat Ghafir ayat berapa lupa waktu itu. Kemudian dia langsung hilang kata-kata. Bulu kuduknya merinding, serasa mau copot, lidahnya kalu, seperti kedinginan, nggak bisa ngomong, gemetaran. Apa katanya? Inna liqaulihi alladhi yaquluhu la halawah wa inna alaihi la talawah, katanya. Panjang itu, tapi anak itu aja yang hafal, dipanjang. Sungguh, ini kisah yang dia sampaikan kepada Abu Jahal nanti, wahai pamanku, katanya. Sungguhlah yang dibaca oleh Muhammad itu luar biasa manisnya. Gak ada yang pernah saya rasakan pendengarannya semanis ini, katanya. Dan ketika dibaca oleh Muhammad itu kita merasa nyaman, merasa tenang. Inna musmirun a'lahu wa lupa namanya. Pokoknya atasnya penuh buah, maksudnya makna-makna banyak terkandung dalam yang dibaca oleh Muhammad itu. Sampai kehabisan waktu kita untuk menggali maknanya, kata Al-Walid bin Mughirah. Dan di bawahnya penuh air. Maksudnya penuh air bagaimana? Kalau kita masih mau diam mendengarkan, maka akan mendapatkan kesejukan yang luar biasa selalu. Maka nggak ada peluang untuk kita untuk mengatakan Muhammad sebagai tukang bual, wahai paman. Mana lagi? Oh, udah, kalau itu kita boikot dia. Barulah diboikot setelah itu. Diboikot selama 3 tahun, ya. Gak boleh. Orang Arab gak boleh seorang pun bermuamalah, jual beli, berhubungan sosial dengan kaum Bani Hashim dan Bani Muttalib.
boikot mereka sampai mereka mati semuanya 3 tahun. Nah itu. Nah baru masuk kita ini, itu baru pembukaan tadi itu udah setengah jam lebih. Itu kalau di fotokopian sampai di mana? Baru itu ya? Gak apa-apa juga ngemat, ngirit panitia MR. Biar satu naskah ini bisa untuk 3 pertemuannya. Wah, lama. Boleh ya? Gak dikit lagi insya Allah. Maka nanti kita atur aja pemberhentiannya di mana gitu. Kita ya misalnya biar nggak nyangkut ya nanti. Fal wajibu 'alal ulama'i, maka kewajiban yang harus diemban oleh setiap ulama itu, fal wajibu 'alal ulama, kewajiban yang harus diemban oleh ulama semuanya tanpa terkecuali. Kalau mereka termasuk dalam kelompok ulama, maka tanggung jawab mereka apa? Al-kashfu an ma'ani kalamillah. Mereka harus memaparkan, menerangkan makna-makna yang dikandung oleh firman Allah. Itu makanya ta'lim pertama yang disampaikan oleh Rasul itu adalah ta'lim tafsir. Ya, turun ayat diterangkan. Ya, semua yang berkaitan dengan kehidupan yang ada dalam ayat itu diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ta'lim beliau itu. Wa tafsiru dzalika, dan mentafsirkannya. Ya, apa itu tafsir? Menyingkap hal-hal yang tersembunyi, yang tak kasat mata. Kalau dalam bahasa Minang tuh nan tasire. Kalau bahasa Sundanya tasire itu apa? Das-dasan. Bukan tersembunyi pula. Apa ya? Hah? Isyarat. Oh, terisyarat. Oh, itu jelas itu terisyarat. Kalau bahasa Arabnya ditunjukkan di situ, ada diarahkan. Enggak, ini kalau tasire di Minang itu hanya orang tertentu yang bisa menggalinya gitu. Tersirat itu, paham tersirat katanya kan? Oh ya, tersirat ya bahasa Indonesianya. Nah, kalau di Minang itu kan ada yang tasure, ada yang tasire gitu. Tasure itu tertulis, tersirat itu ya tersirat gitu. Hanya orang yang punya kemampuan tertentu yang bisa menggalinya. Nah itulah tugasnya, membuka hal-hal yang tersirat dalam Al-Quran itu. Itu tugas ulama. Makanya nggak bisa sembarang orang mentafsirkan itu, dan nggak bila pula semua orang mentafsirkan sekehendak hatinya gitu. Ya, atau makanya di pertemuan awal kita katakan tafsir yang paling aman adalah nanti ada juga sebenarnya menafsirkan Al-Quran itu dengan Al-Quran, atau menafsirkan Al-Quran dengan sabda atau hadis Rasul, atau menafsirkan Al-Quran dengan pemahaman para sahabat atau pemahaman para ulama tabi'in ke belakang. Nah itu tugas. Wa talabuhu min madhannihi, dan berusaha mencari di mana keterangan dan penjelasan hal-hal tersirat dari Al-Quran tadi ditemukan. Cari. Itu makanya Ibnu Abbas ketika awal mentafsirkan Al-Quran, beliau mengumpulkan semua yang berkaitan dengan apa yang ada dalam ayat Al-Quran. Sampai perkataan orang-orang Bani Israel itu yang disebut dengan Israiliyat yang kita bahas kemarin, dikumpulkan ke dalam tafsir beliau. Ya, nanti ada juga keterangan tentang Israiliyat itu, bagaimana sikap kita terhadap Israiliyat. Wa ta'allumu dzalika wa ta'limuhu. Para ulama itu harus ta'allum, mempelajari. Mempelajari bagaimana cara menjelaskan tafsiran atau makna dari kalam Allah itu, dan membaca atau mengeluarkan tafsirannya. Itu harus dipelajari oleh ulama. Ya.
wa ta'limuhu, dan memberikan pengajaran kepada orang-orang yang enggak punya kemampuan untuk mendapatkan hal-hal tersebut. Nah, jadi alhamdulillah karena udah melaksanakan tanggung jawab walaupun belum ulama tapi udah melaksanakan tanggung jawab ulama gitu. Amin. Ini pengkaderan ya, pengkaderan jadi ulama. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinannahu linnas wa la taktumunah fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtarau bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji, mitsaq itu janji yang kuat kepada orang-orang yang telah diberikan kitab, baik dari kalangan Yahudi maupun kalangan Nasrani. Apa janji yang diambil oleh Allah kepada mereka? La tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna. Harus kalian jelaskan kitab ini kepada semua manusia, jangan kalian sembunyi-sembunyikan. Ya, apa yang diterangkan oleh kitab ini jangan kalian sembunyikan. Nah, tapi kan kenyataannya Yahudi yang pertama, mereka menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah karena mereka menganggap ini enggak masuk akal. Ya, sehingga mereka melemparkannya ke belakang punggung mereka gitu. Mereka apa ini gitu. Ya. Tapi orang Nasrani, mereka itu malah menyia-nyiakannya. Tetap ada di depan mereka, enggak mereka buang, tapi mereka justru tidak mau menggalinya. Karena mereka tidak mau menggalinya, itulah mereka dikatakan tetap juga mengkitman, menyembunyikan kitab Allah itu, sehingga mereka menjadi kaum yang bodoh. Sudah jelas ajaran awal yang mereka temukan itu, Allah itu adalah Wahidul Ahad. Kemudian Nabi Isa menerangkan, dan sampai juga dalam Injil Matius ya, ada itu naskah aslinya sana, seperti dalam Al-Quran, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Telah kafir orang-orang yang mengatakan kalau Allah itu adalah yang ketiga dari yang tiga. Ada dalam itunya, dalam Injilnya, Injil Matius kalau nggak salah. Tapi mereka lihat, oh ini nggak bahaya, ini menurut mereka bahaya. Kalau kita keluarkan ini, bisa jadi Yahudi itu membumi hanguskan kita. Akhirnya mereka sembunyikan, tidak mereka terangkan. Bukan mereka buang, sembunyikan saja. Sampai sekarang mereka sembunyikan. Ada cuma di museum-museum itu bibel-bibel yang asli itu, Injil-Injil yang asli. Nah, fanabadhuhu wara'a zuhurihim, mereka buang ke belakang. Washtaru, fanabadhuhu wara'a zuhurihim itu sikap Yahudi. Karena ini enggak masuk akal, mereka buang. Washtaru bihi thamanan qalila, itu adalah sikap orang Nasrani. Karena mereka kan diancam oleh orang Yahudi, kalau kalian mau aman, kalian ikut kepada kami. Apa yang kamu lakukan, kalian ikuti katanya. Makanya digabung ajaran mereka. Ada perjanjian lama, itu adalah Zabur dan Taurat. Ada perjanjian baru, yaitu Injil. Nah, jadi mereka tukar agar mereka bisa hidup tenang. Gak apa-apa, udah kita simpan saja ini firman Allah yang asli katanya. Nah, itu disebut dengan wasyaraw bihi samanan qalila. Hidup ini apalah harganya gitu. Tapi mereka berani menggantinya dengan kehidupan yang, atau menukarnya dengan kesejahteraan dan kebahagiaan nanti di akhirat kelak.